Halo semua, selamat datang di Gadget Mode dengan gue Elmo di sini, dan di video kali ini gue akan mereview iQOO Neo 10 setelah pemakaian kurang lebih 2 minggu, dan gue bisa kasih kesimpulan kalau handphone ini jujur sangat worth it. Jadi kalau kalian penasaran, nonton sampai habis reviewnya di Gadget Mode. Langsung aja kita mulai dari harga dan spesifikasi. iQOO Neo 10 ini kalian bisa dapetin di harga 5 jutaan. Bisa ada di 5,5 atau di harga normalnya itu ada di 599 atau 6 juta lah. Tapi kalau beruntung kalian bisa dapetin di harga 5,5 juta kalau misalnya ada promonya di online shop. Terus dengan harga segitu kalian dapat spek RAM-nya yang paling basic, ini yang 8 GB. Terus gue bisa bisa kasih kesimpulan buat kalian untuk base model ini. Terus dia udah pakai chipset Snapdragon 8S Gen 4. Ini udah hampir ya bisa bilang setara dengan 8 Gen 3. Terus dia ada juga chipset tambahan yaitu chipset Q1. Terus dia punya baterai gede banget di 7000 mAh dan udah pakai fast charging 120 watt, itu benar-benar kencang lah. Paket combo lah 7000 mAh terus 120 watt. Terus dia punya layar 6,78 inci AMOLED dengan refresh rate udah 144 Hz. Di sini layarnya menurut gua udah bagus banget di harganya. Walaupun bodinya ini masih bodi plastik, tapi udah lumayan untuk build quality-nya. Dia juga udah stereo speaker, NFC, USB Type-C, dan udah optical fingerprint. Nah, segitu aja untuk spek singkatnya. Dan menurut gue handphone ini bisa dibilang sangat worth it banget ya di harganya. Kita mulai langsung di desain dan body dulu. Untuk desain dan body, sebenarnya untuk materialnya full dengan plastik ya. Di covernya, frame-nya pakai plastik. Terus untuk masalah bunyi-bunyi di sini, jujur pas awal beli ini tuh bunyi banget ya di bagian sini ya. Cuman setelah gue pakai selama 2 minggu kayaknya baterainya mulai menyesuaikan di rongga-rongganya, jadi udah gak sekopong yang awal-awal. Ini masih ada sih sedikit, cuman gak sekopong yang pas awal beli ya. Itu memang berasa banget lah ada gap di antara back cover ke baterainya. Terus untuk build quality-nya gimana nih, karena dia pakai bahan plastik ya. Menurut gue build quality-nya oke aja sih, bagus ya. Untuk bahan plastik dia solid ya, ini lem-lemannya pun bagus, rapet gitu. Terus di bagian frame lingkaran sini menurut gue ini udah bagus ya, cakep ya. Ini udah jadi ikoniknya iQOO dari Z9, terus di flagshipnya juga di iQOO 13. Ini udah jadi ceres lah. Dan untuk warna yang gue ambil ini ya, ini lebih ke orange ya. Terus ada tekstur kayak api gini, tapi dia tetap halus. Cuman yang gue suka dia gak mudah nempel sidik jari, ini bagus sih. Untuk di genggamannya dia gak terlalu lebar ya, jadi masih pas, masih oke. Untuk di ya 6,78 inci ini masih oke lah untuk lebarnya. Dia itu lebih ke memanjang ketimbang lebar sih, tapi menurut gue suka ini bang, gue suka banget. Terus untuk di displaynya ini, layarnya ini bezelnya udah cukup tipis, cuman sedikit aja tebal di bawah, tapi nggak ngaruh menurut gua. Terus apalagi ya, untuk biometric di sini dia ada fingerprint. Ini fingerprintnya cukup bagus, cuman gua agak kurang suka penempatannya ini terlalu di bawah. Menurut gua yang paling pas itu kayak di X200 Pro gua, itu penempatannya udah bagus. Untuk responsivitas gak secepat X200 Pro, tapi ini cukup akurat responsifnya, jarang ada miss di dua jari gua. Terus untuk Face ID atau Face Unlock ini dia sangat-sangat responsif banget menurut gua. Jadi untuk biometric dia sangat-sangat bagus, cuman memang penempatan fingerprint aja yang menurut gua agak kurang pas lah menurut gua. Terus untuk displaynya gimana? Displaynya ini menurut gua udah resolusi 1,5K, terus dapat layar sampai 144 Hz. Cuman memang kalau di sini gua
settingnya sih uh, yang adaptif ya. Di sini dia refresh rate, di sini ada smart switch, terus ada standar, ada high refresh rate. Gua pakai yang smart switch aja karena menurut gua ya selain bisa menghemat baterai, dia bisa memang lebih hemat di standar, cuman dia bisa atur lah kalau di aplikasi-aplikasi apa saja yang cocok untuk dipakai itu 144 Hz nya. Overall selama gue pakai handphone ini gak ada kendala sih, dia benar-benar smooth, benar-benar lancar banget. Bahkan menurut gue experience pakainya itu gak jauh beda dengan X200 Pro yang gue pakai ini. Untuk buka tutup aplikasi ya, pokoknya ini sangat kencang banget menurut gue. Terus kita lanjut lagi, sebelum itu kita masuk di kualitas audio. Menurut gua speaker handphone ini gimana ya, suaranya itu biasa aja di harga 5 juta. Memang dia udah stereo speaker di atas sama di bawah, cuman menurut gua suaranya itu biasa banget ya. Gak ada yang spesial dari suara speakernya. Jadi ya gue juga malas mau nunjukin kualitas suaranya karena memang bener-bener kualitas suaranya itu menurut gue kurang banget di harga 5 juta. Masih banyak handphone lain yang bisa kasih kualitas suara yang lebih bagus ketimbang handphone ini. Tapi overall bukan berarti dia buruk ya untuk kualitas suara speakernya, cuman biasa aja, gak ada yang spesial dari stereo speakernya. Nah, untuk spesifikasi di sini dia pakai Snapdragon 8S Gen 4 ya. Ini chipset yang baru dan dipakai juga di Poco F7. Nah, walaupun gue belum coba Poco F7, cuman beberapa kali gue lihat reviewnya, gue sih bisa bilang kalau gue disuruh 5 juta tapi gue punya handphone lain ya gitu. Misalnya kalau kalian pakai 2 handphone, saran gue sih mendingan ambil iQOO ini ya. Karena kenapa? Karena selain performanya yang menurut gue lebih stabil ya, untuk diajak game berat dia bisa jaga suhu lebih baik menurut gue daripada Poco F7. Nanti gue bakal coba Poco F7, cuman beberapa gue lihat di review Poco F7 itu kayaknya kurang bisa mengontrol Snapdragon 8S Gen 4 ini, karena memang gue bisa bilang untuk build quality itu memang bagusan Poco F7 ya. Dia memang kelihatan lebih solid dengan frame metal dan backdoor kacanya itu ketimbang ini yang plastik. Bro, plastik nih, walaupun memang kalian bisa nutup dengan casing, tapi menurut gue ya memang untuk build quality gue bisa bilang kalah jauh. Terus tambah lagi yang Poco F7 itu juga bisa IP6869, bisa dicelupin di air, sedangkan ini hanya bisa ya ciprat-ciprat sedikit lah untuk air. Kita langsung di bagian foto. Sebenarnya gue bakal singkat aja bahas kualitas kamera di handphone ini. Kameranya ini justru sebenarnya bagus ya, untuk di harga 5 juta dia menurut gue gak ada komplain selain lensa ultra wide nya yang cuma 8 megapiksel. Warnanya sih cukup, cuman memang detailnya itu rada kurang ya, wajar lah 8 megapiksel, sedangkan di Samsung Galaxy A56 itu megapikselnya lebih tinggi. Jadi menurut gua untuk 9 megapiksel walaupun warnanya ini udah cukup bagus, udah keluar warnanya, tapi kalau misalnya kalian zoom sedikit aja itu udah kentara banget kalau kualitas detailnya itu memang kurang banget. Tapi beda dengan kamera kamera belakangnya itu, kamera utamanya 50 megapiksel walaupun pakai sensor lama, tapi mungkin karena processing dari Snapdragon 8S Gen 4 ini dia hasilnya bagus banget menurut gua. Di low light dia bagus, pokoknya kayak ada ciri khas handphone HP Vivo lah yang ada di tuning di kamera ini. Memang sih di pilihan kamera itu dia punya 3 pilihan di ini color style ya. Color stylenya itu mirip-mirip di Vivo, ada vivid, ada tekstur, ada natural. Jadi ya UI-nya juga mirip banget dengan Vantage OS ya. Vantage OS yang ya sama yang kayak di Vivo. Jadi hasil kameranya ini menurut gua mirip banget dengan, atau apa ya, tone warnanya itu ada racikan-racikan dari Vivo. So
warnanya itu eye pleasing banget. Tapi gue suka sih sebenarnya tanpa perlu edit lagi, walaupun ada beberapa scene gue memang suka foto dengan karakter warna yang tidak terlalu gonjreng ya, kayak di Vivo X200 Pro itu pakai humanistic mode itu lebih enak dilihat. Cuman ada beberapa kondisi juga gue pengen memang warnanya itu ngejreng ya, dan untuk beberapa orang kayaknya suka dengan hasil foto dari iQOO ini. Terus gimana untuk hasil videonya? Untuk hasil video menurut gue dia sudah cukup bagus asalkan itu di kamera utama ya, karena kalau di lensa ultrawide dia standar aja 1080p 30fps, tapi untuk di kamera utama dia bisa pakai 4K 60fps dan itu pun stabil, dan menurut gua hasil videonya udah cukup bagus ya. Mungkin karena power processingnya yang kuat, yang mampu menghandle juga Snapdragon 8s Gen 4 ini, sehingga pas record itu dia gak panas. Di record itu dia gak ada overheat gitu lah, pokoknya bagus banget. Dan selanjutnya untuk di kamera depan ini dia sih menurut gua salah satu kekurangan, walaupun kelebihannya itu dia bisa record di 4K 60fps ya untuk kamera depan, tapi sayangnya dia tuh gak stabil, mau di resolusi apapun dia ini gak stabil ya untuk iQOO Neo 10 ini, sayang banget. Tapi padahal di kamera belakangnya itu udah bagus banget ya hasilnya. Tapi di sini ada 4K 60fps di kamera depan, cuman memang ini kamera depan stabilize, jadi videonya keluar. Terus kita langsung masuk di gaming performance-nya, atau gue sih mau bahas ini lebih ke performance day to day usage ya, ketimbang gaming performance-nya, karena untuk gaming performance di channel lain mungkin lebih detail ya bahas gaming performance karena ada tes-tes yang lain, dan menurut gue udah nonton juga dan hasilnya memang handphone ini cukup bagus untuk gaming performance. Tapi pemakaian gue itu sedikit berbeda ya, gue kayak ngedit foto video itu yang cukup berat, terus pemakaian hari-hari itu gue gencar banget buat dipakai kerja. Handphone ini gimana, bahkan SOT di handphone ini gue sekarang bisa nyentuh ngepush di 6-7 jam, padahal handphone ini baterainya 7000 mAh ya. Kalau di review lain bisa sampai 8 jaman, gue bahkan bisa ngepush ini sampai 6 jam. Karena kenapa? Karena pemakaian gue itu bisa berat banget ya, kalau kerja nonton terus latar belakang backgroundnya itu banyak banget. Tapi gue kerasa itu udah sangat awet, karena biasanya gue handphone yang bisa gue pakai itu X200 Pro juga dengan baterainya 6000 mAh cuma bisa dapat SOT ya begitu lah 5-6 jam kalau misalnya gue pakai kerja, dan itu menurut gue udah awet. Sedangkan kalau biasanya gue pakai handphone dengan baterai 5000 mAh 5500 mAh itu mah cuma tahan 5 jam, bahkan bisa kurang kalau misalnya gue pakai kerja ya. Karena kalau gue udah record video, aktif WA, Instagram, jualan dan segala macam, itu pasti banyak memakan daya, walaupun bukan screen time, itu dia jalan di latar belakang. Dan handphone ini bisa dapat 6 jam sampai 7 jam, itu menurut gue udah awet banget. Dan jangan lupa gue selalu aktifin data ya, full data, terus dia pakai hotspot guys. Itu dia ya kenapa kalau pemakaian gue bisa bilang itu berat banget, karena gue pakai hotspot, karena juga gue pakai X flagship ya. Dan ini yang bisa gue rekomendasiin buat kalian yang
punya handphone X flagship ini tuh bisa jadi tandem yang pas banget lah. Karena kenapa? Karena baterainya kan awet tuh, itu bisa tahan lah 1 hari lebih untuk standby time-nya. Terus handphone ini setelah update ya, awal beli ini dia gue rasa agak panas, cuman setelah update terakhir ini dia udah adem banget nih, adem. Walaupun di hotspot juga dia tetap adem, gue bawa kerja outdoor juga dia tetap adem guys. Dan ini bener tandem pokoknya paling pas buat kalian yang punya handphone X flagship kayak misalnya Google Pixel atau kayak gue ini si Samsung Galaxy Note 10 Plus ini, yang tau lah baterainya boros. Terus kalau misalnya full data, jadi lebih enak kalau misalnya dia dijadiin nge-wifi aja di iPhone 10 ini. Ini benar-benar menurut gua kombinasi yang pas ya. Apalagi kalian yang punya misalnya iPhone Inter yang cuma pakai wifi itu, lebih enak kalau punya handphone resmi, jaringannya aktif, terus baterainya badak kayak gini. Memang sih ada si adiknya yang iQOO Z10 ya, baterainya sedikit lebih besar 7300, cuman kan kalau handphone ini menurut gua day to day usage-nya itu udah kayak flagship banget ya. Untuk buka tutup aplikasi ini, gue bisa buka aplikasi itu kayak sat banget gitu. Jadi enak banget lah. Pokoknya gak ada kendala pas buka tutup aplikasi, pokoknya smooth banget. Dan perlu diketahui kalau ini varian yang cuma di 8GB RAM guys. Di 8GB RAM dan gue bisa buka aplikasi itu gak ada kendala, misalnya reload lagi. Hanya kalian kalau buka aplikasi segimana banyak sih. Gue 8 aplikasi aja gue udah lupa itu kalau misalnya gue udah buka aplikasi ya. Sedangkan menurut gue RAM 8GB ini udah cukup banget ya. Gue pakai editing, gue pakai main game, gak ada kendala sih untuk RAM 8GB ini ketimbang kalian beli yang 12256. Menurut gue sampai 4 tahun depan kayaknya RAM 8GB masih oke, asalkan ya prosesornya kan ini memang prosesor bagus, jadi why not. RAM 8GB itu menurut gue udah cukup banget karena RAM itu fungsinya dipakai bukan disisain ya menurut gue. Bahkan ini yang Note 10 Plus ini kan RAM-nya 12GB, walaupun dia RAM 12GB tapi prosesornya gak sekenceng ini kan prosesornya, jadi ya bakal lebih berat buka aplikasi atau apapun di Note 10 Plus ini. Gue ngerasa agak gak sekenceng ini, walaupun RAM si iQOO Neo 10 ini cuma 8GB. Jadi kesimpulannya, walaupun RAM-nya yang 8GB ini gue gak merasa performanya beda jauh ya kayaknya untuk di RAM 12 atau 16. Atau gini aja deh, perbandingannya dengan daily driver gue sih X200 Pro ini ya. X200 Pro itu RAM-nya 16GB, tapi gua buka tutup aplikasinya segala macam, ini tuh bisa ngejar lah, cuma beda sepersekian detik buat buka tutup aplikasi. Bahkan untuk aplikasinya di sini jarang reload juga ya. Nih guys ya. Jarang reload untuk aplikasi di sini. Terus gue sukanya kayaknya RAM 8GB udah cukup sih menurut gua. Gak ada kendala menurut gua di sini untuk RAM 8GB nya. Jadi menurut gua ambil aja deh yang 8256 kalau kalian gak butuh yang 512GB ya. Itu kan harganya agak mahal ya. Kalau kalian cuma butuh storage 512GB nya mendingan ambil F7. Tapi menurut gua untuk 256GB kalau kalian merasa cukup dan pengen baterai yang lebih awet dan day to day usage menurut gue udah bagus banget. Kameranya menurut gue sedikit lebih bagus ini sih kalau gue nonton review perbandingan. Terus layar 144Hz. Terus yang paling penting kalau kalian mau main game, ini tuh ada bypass chargingnya. Bypass charging itu penting banget kalau kalian mau main game sambil nge-charge. Biar apa? Biar baterainya gak cepat ngedrop, baterainya bisa awet guys buat beberapa tahun ke depan. Jadi kalau kalian memang
butuhnya stabilitas performa, HP-nya adem dan baterainya lebih awet, menurut gua kenapa enggak ambil iQOO Neo 10 ini. Apalagi baterainya lebih besar dari Poco F7, bisa jadi tandem buat HP-HP kalian yang memang boros baterainya, atau kalian HP-HP Inter yang gak ada sinyalnya, ini bisa jadi tandem, enak banget pokoknya. Buat jadiin handphone ini modem, tapi juga handphone kedua lah, atau bisa juga sih handphone pertama, HP yang kedua itu bisa. Kalau kalian punya Google Pixel, ya Google Pixel itu dipakai buat foto-foto aja, atau iPhone dipakai buat foto-foto aja, video-video gitu, tapi bisa dipakai WiFi. Terus ini ya jadi HP pertama aja, gak jadi masalah, asalkan kalian cukup gitu dengan internal 256 GB. Gue sih udah cukup banget ya, 256 GB itu oke lah menurut gue, sweet spot, gak terlalu besar juga kan. Cuman memang kalau kalian pengen memori besar, saran gue ambil aja Poco F7 ya. Atau memang kalau kalian memang demen iQOO dengan Vantage OS-nya yang menurut gue ini ringan banget, smooth, gak ada apa ya, gak ada kendala gitu, gak ada bug-bug aneh, menurut gue dengan iQOO aja. Walaupun kalau kalian bisa dapat murah yang versi 512 GB plus 16 GB RAM, itu udah overkill banget sih menurut gue yakin dan pasti itu performanya udah kayak HP belasan juta dengan selain kekurangannya yang dengan bodi plastik ini ya. Tapi dengan budget kalian 5 juta, ambil yang 8256 GB ini, menurut gue bisa bilang ini udah worth it banget. Gue udah tes gaming. Memang sih ada satu kekurangan lagi, yaitu pas gue tes gaming PUBG Mobile, dia tuh cuman sampai di smooth, extreme plus atau 90 fps. Memang gue agak kecewa sih, karena gue kan player PUBG Mobile. Gue harap sih dia harusnya bisa di smooth extreme ultra ya, yang bisa di 120 fps. Ini gua login PUBG aja pakai mobile data kenceng banget kan, langsung kebuka gitu guys. Jadi gua harap sih gitu dia bisa unlock sampai 120 fps, tapi sayangnya di sini dia baru sampai di smooth extreme plus guys, di 90 fps. Tapi ada kabar apa ya, ada info bagus juga, walaupun dia 90 fps tapi dia tuh stabil, gak kayak Poco X7 Pro walaupun bisa 120 fps tapi gak stabil. Ini 90 fps nya itu rata lah, gue main responsif banget, ini touchnya responsif banget, pokoknya memang ini layarnya bener-bener apa ya, responnya itu udah bagus banget di harga 5 juta. Walaupun gak sebagus iPhone ya, gue akui kalau memang touchnya di iPhone itu memang enak banget. Cuman di kelas Android ini gue bisa bilang ini enak banget, dan lebih enak daripada Tecno Camon 40 Pro kemarin lah. Ya mungkin karena ini juga layarnya flat dan juga memang didesain buat gaming, jadi ya menurut gue ini oke banget. Walaupun ya di sini gue gak pernah sekalipun pakai itu monster mode, gak pernah gue pakai monster mode, cuman pas ngetes aja sih. Cuma karena apa, karena handphonenya bisa jadi panas juga ya kalau di monster mode. Terus untuk chipset Q1 nya itu, kalian kalau misalnya main Wuthering Wave aja sih, atau misalnya main Genshin Impact aja sih, game-game yang gak butuh FPS yang berlebihan. Terus kalau kalian pengen terlihat lebih mulus gerakannya, ya pakai aja sih monster mode-nya, cuma pakai aja sih yang interpolasi itu FPS-nya. Cuman ya memang handphonenya bakal lebih cepat panas, baterainya juga lebih boros. Tapi saran gue sih yang tanpa monster mode aja pun ini udah lancar banget, udah bagus banget. Antutu skornya itu gue sih tes di 1,9 juta itu di resolusi maksudnya gue di kondisi ruangan yang standar aja ya. Gue gak pakein monster mode, pokoknya cuma bermodalkan asal ngetes gitu. Pas ini buka aplikasi ngetes, gak dimasukin kulkas. Cuman kayaknya kalau masukin kulkas
dia bakal nyentuh di 2 juta. Cuman apalah arti untuk skor kalau misalnya day to day usage-nya menurut gua sangat menyebalkan ya. Dan di sini gue bisa bilang enak banget lah. Handphone ini gak ada kendala. Pokoknya kalau kalian mau beli handphone ini di harga 5 juta, gue rekomendasi banget handphone ini. Mau dijadiin HP utama, mau dijadiin HP secondary phone buat hotspot, nemanin X flagship kalian atau HP flagship kalian atau iPhone Inter kalian itu, ini benar-benar menurut gue sangat recommended banget. Apalagi baterainya ini, gue pernah standby handphone ini baterainya sampai 2,5 hari. Itu pas gue jadiin handphone ini handphone kedua ya. Jadi gue lebih aktif di handphone pertama gue, terus ini jadi hotspot, terus buka cuman sosmed doang gitu segala macam. Ini bisa tahan 2,5 hari bro di baterai 7000 mAh. Menurut gue apa ya, di harga 5 juta kalau misalnya kalian punya handphone utama atau misalnya pengen cari handphone kedua, ini sih the best banget sih. Dia jadiin handphone pertama, terus handphone yang sekarang itu dijadiin handphone kedua, juga skenario yang pas untuk iQOO Neo 10 ini guys. Intinya itu sih, chipset kencang, baterai awet, terus chargingnya guys 120 watt. Untuk kesimpulan gue kali ini, handphone ini benar-benar worth it banget ya buat kalian beli. Kalau kalian benar-benar mengincar baterai yang awet, layar 144 Hz, terus ada bypass chargingnya sama 120 watt charge, ini menurut gue worth it banget sih. Cuman ya minusnya menurut gue ada di kamera depan aja. It's okay lah menurut gua. Terus bodinya yang plastik sih. Itu aja. Selain itu gak ada komplain di harga 5 juta menurut gua untuk iQOO Neo 10. Jadi itu aja review dari gua untuk iQOO Neo 10. Jika kalian berminat, kalian bisa cek link gua, nanti gua coba taruh linknya di deskripsi. Kalian yang udah pakai iQOO Neo 10 juga bisa tulis di kolom komentar pengalaman kalian pakai handphone ini. Oke, segitu aja dari gua. Thanks for watching and bye. Thank you.